Oke, halo dan balik lagi ke nggak balik lagi, welcome to video pertama yang bahas tentang binary classification. So, binary classification itu intinya adalah kamu mengklasifikasi antara nol atau satu, ya atau tidak. Ya gitu, ya atau tidak. Terus misalnya, apakah ini kucing? Ya, tidak, dan sakit? Ya atau tidak, kayak gitu. Oke, pertama-tama kita mau pakai dataset yang diabetes, yang bisa kalian cari di Kaggle, yang ada di sini. Ya, ini kalian bisa aja copy dan kalian bisa lakukan hal ini. Nanti langsung aja PD read CSV, kemudian ya ini terlihat ya ada 100.000 data. Kemudian di sini untuk mengganti ini ya, sebelum mengganti kita cek dulu datamu tuh balance atau imbalance. Kita bisa cek dengan df.diabetes dot value counts value for ya itulah. Dan di sini terlihat bahwa datasetmu adalah imbalance ya. Nah, sayangnya nanti kalian bisa skip aja, nanti aku kasih timeline. Pada normalnya ini harus dilakukan oversample atau undersample untuk mengatasi imbalance ini. Nah, tapi di sini ada limitasi bahwa masing-masing kelompok hanya diizinkan untuk menggunakan sampel data sebanyak 2.000 data. Nanti apa yang kita lakukan, ya nanti kita akan coba untuk lakukan suatu grouping aja. Tapi sebelum itu, aku ingin kalian tahu dulu dasarnya untuk kasus ini. Jadi yang umumnya kita lakukan sebelum itu adalah ngubah dulu semua gendernya. Kolom-kolom yang masih bertipe huruf, kita ubah jadi apa? Ya kita ubah jadi angka. Gimana caranya? Kalian bisa pakai ini, label encoder yang dari preprocessing. Nah, ini ada DF apa aja? Ada gender, ada smoking history, 2 itu ya. Kita bisa lakukan fitting. Ya, kanan fitting, di situ gendernya udah jadi 0 sama 1 yang tadinya male sama female. Smoking history-nya masih tetap ya, never sama no info. Ini juga bisa. Nah, ini sudah jadi angka semua. Kemudian kita akan lakukan box plot. Nah, ini box plotnya. Ini udah preload. Nah, di box plot ini ada problem di BMI, kayak body mass index ya. Di sini tuh kayak menjulang tinggi banget. Nah, kayak gini ini nggak terlalu bagus. Jadi, umumnya yang akan kita lakukan adalah melakukan mmm, menarik ya, Winsorizing. Winsorizing itu adalah kalau datanya di atas garis ini, di atas IKR3, kalian bisa lakukan tarik semua data yang di atas ini untuk ke tengah. Jadi nilai kata-kata, atau nilai modus, atau nilai median. Dengan harapan karena semakin banyaknya nilai modus atau median atau rata-rata itu persebaran datanya ya di situ-situ aja, masuknya ke kurva normal, yang mana kalau kurva normal artinya apa? Fitur-fitur lain yang bisa berpengaruh untuk menentukan orang tersebut masuk ke diabetes atau enggak. Karena banyak sampelnya. Sedangkan kalau dibiarkan aja itu bisa jadi bahaya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, mmm, di BMI ya contoh. Nah, bener ya, persebarannya itu ada yang satu 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 aja kayak gini, maka ini semua nanti akan kita convert. Kalian boleh convertnya ke IKR3, ke garis atas ini, atau kalau yang saya lakukan adalah mengubahnya menjadi nilai median, karena mediannya udah banyak nih 25.000 sekian, kayak gitu. Eee, ya ini juga sama ya, box plot, 2 hal yang sama. Dan di sisi lain kita bisa punya ada blood glucose level, ya di sini, kita taruh sini. Ya di sini ada blood glucose level yang cukup tergrup ya, ada yang 280, 700, 300, yang levelnya 300 dan 600 orang, dan cukup tersegmentasi sehingga tidak akan kita Winsorizing, supaya modelnya biar robust. Tapi kalau kalian melakukan ini semua kalian jadiin yang di garis, di 250, it's okay, itu juga boleh. Itu
sah-sah saja. Tergantung kaliannya mau tipenya seperti apa. Oke, ini akan saya lakukan engineering data, jadi BMI yang 50 segala macam itu akan saya tarik ke nilai median, ya. Ini, jadi di atas IKR 3. IKR 3 tuh apa? IKR 3 tuh ini, di atas garis mana? Di atas garis ini IKR 3, di atas garis ini akan saya jadikan nilai median. Begitu datanya saya ubah, kemudian jangan lupa lakukan normalisasi, ya. Normalisasinya kalian bisa lakukan min max, bisa standar, bisa aja nggak usah diapa-apain, ya. Untuk itu, setelah lakukan normalisasi dengan kode ini ya, tinggal kalian copy aja, kalian bisa melakukan pemisahan data yang fitur sama yang target. Targetnya adalah kita deteksi orang diabetes. Berarti selain kolom diabetes semuanya adalah fitur. Nah, di sini saya bagi-bagi, ada yang DF biasa, ada yang min max, ada yang standardized ya. Kemudian jangan lupa di train test split. Kemudian modelnya di sini ada K-Nearest Neighbor, ada Decision Tree, ada Random Forest, Naive Bayes, sama XGBoost. Nah, ini saya bikin gini. Jadi kalau nilainya I-nya sama dengan 0, kita gunakan data yang normal. Kalau yang satu min max, kalau 2 standar. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kira-kira ada efek nggak sih kalau kita melakukan standarisasi. Tadi kan udah melakukan apa? Winsorizing ya, yang datanya di atas IKR kita tarik ke bawah, ke median. Dan kebetulan datanya nggak ada yang di bawah median ya. Kalau kita lihat, ya nggak ada kan? Sorry, nggak ada di bawah IKR 1. Jadi nggak perlu narik data yang ada di bawah ini. Kalau yang itu untuk yang glucose level, kalau BMI ada ya, BMI ada juga yang di bawah ini, yang di bawah itu kalian boleh melakukan, eee, ini juga EDA. Jadi ngulang lagi nih, ya udahlah nggak apa-apa ya, kita load lagi datanya. Kita load datanya. Bentar, kita load datanya lagi. Nggak usah. Yang di bawah berarti gini aja. IKR bla bla bla, IKR 3 berarti IKR 1 sama dengan Q1 plus Q1 kurangi 1,5 kalikan interkuartil. Berarti ini 2 kali kurang dari IKR 1. Oke. Ya udah. Yap, itu udah ya. Jadi data yang di atas garis dan di bawah garis untuk BMI akan ditarik semua ke arah median. Kemudian dilakukan X sama Y, train test split, dan pemodelan. Kita lakukan pemodelan di sini. Yap, di sini kan datamu imbalance ya. Taunya imbalance dari mana? Ya, taunya imbalance itu dari sini. Pas pertama kali value counts kan, yang diabetes 8.500, sedangkan 91.000 orangnya nggak diabetes. Jadi, untuk menilai fiturnya, kalian gunakanlah macro average. Jangan yang akurasi, macro average. Nah, jadi yang datanya sedikit punya impact yang lebih gede untuk menentukan nilai rata-ratanya. F1 score-nya di sini 0,81, 0,84. Random Forest punya 0,89, berarti paling bagus untuk saat ini. 0,74, 0,89. XGBoost 0,89 juga. Dan kalau kita bandingin ya, bandingin Random Forest, ini datanya masih normal, nggak diapa-apain ya, nggak dikasih normalisasi. F1 score-nya di sini 0,98, ini 0,79. Yang di sini 0,98 sama 0,80. Berarti ambil yang XGBoost yang paling bagus. Kemudian kalau min max 0,84, ini masih sama, random force-nya 0,89. Adakah yang bisa tembus? Apa nih? Oh, ada ada apa ini? Kayaknya aku salah ini. Salah masukin
ada problem di mana ya? Bentar ya. Kita lihat. Unknown label type continuous. Bentar, kita cek di adakah sesuatu yang aneh di DF standardized? Kita coba pause dulu, sabar. Oke, di sini ada kesalahan. Ternyata aku salah melakukan itu ya, min max standardized. Jadi ada kesalahannya adalah harusnya kita melakukan splitting dulu, baru kita min maxin. Sorry, baru kita standarisasi atau normalisasi. Yang sedangkan kulakukan adalah di DF-nya udah kunormalisasi, jadinya problem di Y-nya. Oke, berarti kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Yang ini tetap aja. df dot hillock 8.value. Y-nya tetap ya. Oke, ini. Oke, berarti kita load dari awal lagi dulu. Kita load awal. Oke. Oke, normalisasi. Ini hanya berlaku untuk min max. Kalau yang min max no problem. Karena fiturnya masih 01 ya. Jadi minnya 0. Maxnya 1. Kemudian standardize. Ini apa ini? Di bagian yang mana? Oh, ini salah. df.column. Extender. Nah, udah bisa. Udah bisa. Train test split. Biasa. Dan ya pemodelan. Pemodelan. Ini semuanya kita coba yang normal dulu. 0,89, 0,89, 0,89. Ini slightly better ya XGBoost. Karena 0,98 sama 0,8 nih, 0,98 sama 0,80. Sedangkan yang di Random Forest 0,98 sama 0,79. Itu untuk data yang normal. Gimana kalau di min max? Kita masih belum lihat macro average-nya di 0,9 ya. Ini juga masih sama XGBoost min max gak ada pengaruh. Random forest untuk yang standarisasi pakai normal Z juga terlihat ya tidak terlalu berpengaruh. Jadi apakah ada pengaruh untuk yang data ini? Sayang sekali tidak. Nah, ada satu lagi. Tadi kan yang paling bagus kalau nggak salah di XGBoost ya. Nah, aku mau coba untuk yang namanya hyperparameter tuning. Ibarat nih di data yang normal, kita lihat ini ya acuannya. Oke, ini acuannya 0,98, 0,79. Ingat aja macro average-nya 0,89 ini aja. Untuk random forest result normal. Nah, kita akan lakukan hyperparameter tuning, itu harapannya adalah ada nggak sih kira-kira yang tuningannya random forest yang bisa lebih dari 0,89, yang bisa lebih bagus. Kenapa ini penting? Waduh, salah nih. Apa nih? Grid search. Oh, belum diimport ini kayaknya. Yep. I know it. We all know it. Salah. Plus code. Oke. Jadi kita bikin 64 random forest ya dengan berbagai parameter ini dengan harapan ada yang lebih bagus. Nah, emang butuh banget kalau kalian cuma manggil kayak seperti ini. Mana? Salah. Ini. Berarti hanya ada satu hyperparameter yang dituning yaitu n estimator. Biasanya emang nggak beda jauh ya, masih member-member di antara situlah. Tapi kalau kita bisa cari yang bagus kenapa enggak? Nah, di sini 64-nya masih dihitung ya, 64. Dia bikin 64 pohon. Dan kita berharap aja semoga prosesnya cepat.
Oke. Ya, setelah menunggu ya, itu kumatiin beberapa parameter karena banyak banget, Bro. Dan katanya sih yang paling bagus di sini, di NS namanya parameter tuning dan tes akurasinya 0,9717 yang mana sebenarnya sama aja sama sini, 0,97 juga. Jadi nggak terlalu beda jauh, tapi ini, worth to try untuk hyperparameter tuning. Dan di sini ternyata, apa namanya, nggak terlalu berpengaruh ya untuk standarisasi. Mungkin karena datanya juga tidak dalam disparity yang tinggi juga dan masih dalam keteraturan sehingga masih bisalah untuk di-handle sama modelnya. Itu dia, itu untuk basic-nya. Nah, di next video itu yang baru real case-nya yang sesuai dengan apa yang ditugaskan. Begitu, so stay tune and tunggu di video selanjutnya. Bye.